Shalom semua warga kerajaan. Begitu pentingnya, who is the source of our authority? Siapa sumber dari otoritas kita? Dan Lukas pasal 9 ayat pertama dikatakan, Yesus appointed, melantik 12 murid. Diberi exousia, diberi kuasa. Nah, sebab pada waktu itu kan Roh Kudus belum dicurahkan. Diberikan otoritas untuk melakukan apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Tetapi dalam Lukas pasal 10 ada the other 70 murid yang lain. Dan kita tahu bagaimana ketujuh diakan pertama itu juga itu adalah gambaran atau dikatakan memang asalnya dari 70 murid ini. Dan ketika itu apa yang membuat mereka sukacita dalam pelayanan? Bahkan setan-setan, roh-roh jahat tunduk pada kami demi namamu. Perhatikan, demi namamu. Kita tahu bagaimana tanpa nama Yesus kita tidak bisa melakukan mengusir roh jahat. Tapi kita tahu bagaimana Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Memang iblis sudah dikeluarkan, tetapi di dalam Wahyu pasal 12 dia akan turun ke bumi. Jatuh seperti kilat dari langit. Sampai sekarang kita tahu bagaimana kilat itu ada gambaran, ada kuasa Tuhan, tapi ada juga gambaran pada kuasa kegelapan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu untuk menginjak ular roh jahat ini. Kalajengking kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk padamu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Perhatikan, selain appointed juga itu harus resmi, saudara. Banyak kali anak-anak muda kita bilang, enggak perlu itu pentabisan, enggak perlu. Perlu. Kita lihat Kristus. Kita lihat ke-70 murid ini. Tanpa appointed, tanpa ada covering, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa. Yesus bersukacita dalam Roh Kudus. Banyak sekali yaitu foto-foto atau film-film tentang Yesus dari Nazaret yang mukanya panjang, tidak ada senyumnya, seperti orang yang anemik tuh, kekurangan darah begitu. Yesus bergembira Roh Kudus ini apa? Rejoice in the Spirit. Agaliao. Menari-nari dengan emosi yang hebat. Karena apa? Karena 70 murid ini dipakai oleh Tuhan. Aku bersyukur padamu Bapak Tuhan langit bumi. Semua yang kau sembunyikan bagi orang bijak, orang hebat, orang pandai. Tapi yang kau nyatakan kepada orang-orang sederhana. Mau dipakai oleh Tuhan? Mau menerima otoritas? Pertama harus jadi murid. 70 murid yang lain. 70 murid yang lain mungkin dimuridkan oleh 12 rasul itu tadi. Dan langsung oleh Yesus. Enggak mengapa. Karena nama Yesus tetap berkuasa. Dan yang kedua, harus jadi orang sederhana. Engkau menyatakan pada orang-orang sederhana, orang-orang kecil. Saya dalam hidup saya melayani Tuhan hampir 50 tahun, saudara ya. Puji nama Tuhan. Tetapi saya melihat bagaimana untuk menerima hari-hari ini kita sedang menuju, yaitu saudaraku, perayaan 10 hari itu. Menerima kuasa Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Orang-orang sederhana lebih gampang. Teman-teman saya yang pandai, yang dokter dan dokter sulit, saudaraku. Mereka selalu berpikir, ini tidak cocok, ini sulit dan sebagainya. Tetap jadi orang sederhana, tetap mau dimuridkan, tetapi juga ada di bawah, yaitu otoritas. Tuhan memberkati kita semua. Receive, terimalah otoritas yang dalam nama Yesus. Kita mewakili dia sebagai Raja segala Raja. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Selamat datang, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersukacita karena Tuhan. Amin. Dia baik, dia sungguh baik, sangat baik. Yang siap memuji Tuhan, mari sekali lagi kita berdiri. Ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang mungkin duduk di bangku-bangku bagian belakang bisa lebih maju sedikit. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan demikian berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga
dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Bapak, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Setiap kali kami bangun pagi hari dan kami membuka mata kami dapati kami masih ada, kami sehat, kami kuat. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih karunia-Mu. Kami tidak dapat membalas kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Oleh sebab itu hati kami, jiwa kami, Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak hati kami, Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Tubuh kami ada di tempat ini. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian, kami mau bawa syukur kami, korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, Bapak, kami mau merayakan kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menghormati Engkau yang sudah ada di tempat ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam satu nama yang kami cintai, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau bersuka karena Engkau Yesus Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhan baik di
anugerah. Sebab kasih setiamu Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Sungguh kami menikmati kebaikan-Mu. Haleluya. Kasih Yesus. Kasih
bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Ku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki keluarga yang harmonis. Kami juga bersyukur kami punya gereja yang mencintai kami dan mengasihi kami. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Itulah harta yang termahal dalam hidup kami. Dan itulah yang membuat kami terus bergairah dalam hidup kami Tuhan. Karena Yesus adalah sahabat kami di dalam kami. Dengan Roh Kuduslah yang menolong kami. Itu sebabnya Tuhan, sampai kapanpun hati kami, mulut kami, tindakan kami terus menunjukkan syukur kami karena kami memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Nah hari ini Bapak, ketika kami melangkahkan kaki ke ibadah Tuhan, ini bukan rutinitas Tuhan, tapi ini adalah suatu kegairahan karena kami sedang bertemu Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami pun juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Tolong hamba sebagai juru bicaramu, hamba hanya juru bicaramu. Less of me, more of you. Engkau harus semakin besar, aku semakin kecil dalam nama Yesus. Dan kami janji semua jemaat GBI Rock akan membuka hati kami. Sehingga firman Tuhan kami taburkan hari ini boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Menjadi berkat buat hidup kami dan orang lain. Itu sebabnya segala penghalang-penghalang tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada kuasa-Mu di sini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, dengan bangga kita berkata amin. Masih bisa lebih semangat lagi, dengan bangga kita berkata amin. Terimalah salam dari mimbar ini, shalom. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Present Worship untuk pelayanannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi saya sapa saudara semuanya. Terimalah salam dari mimbar ini, shalom. Semua semangat hari ini, amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang beribadah ini bukan rutinitas, amin. Walaupun memang setiap minggu kita ibadah, tetapi ketika kita melangkahkan kaki datang beribadah, ini adalah suatu kegairahan. Bilang sama-sama dengan saya, kegairahan. Semangat. Ya. Karena hanya orang yang semangat yang diberkati Tuhan. Sungguh senang hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggi Maringan Hasyolan Tambunan. Dari namanya sudah Batak sekali saudara ya. Jadi saya orang Batak saudara. Apakah ada orang Batak di sini? Horas? Oh ada juga, haleluya. Orang Batak itu ada di mana-mana saudara. Jadi pendeta ada, jadi pejabat ada, tukang tambal ban ada, segalanya ada. Termasuk narapidana pun ada orang Batak saudara. Luar biasa saudara.
Saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Dan ada satu hal yang membuat kami datang ke Makassar. Dan ke depan saya pun akan sering ke Makassar, saudara. Kenapa? Karena saya dapat pasangan orang Makassar, haleluya. Jadi akan sering-sering ketemu Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Satu tema yang tentunya luar biasa yang diberikan, yaitu authority of influence. Dan hari ini saya memberikan judul firman Tuhan saya, boleh masuk PowerPoint saya. Authority from and with Holy Spirit. Otoritas, kuasa dari dan bersama Holy Spirit, yaitu Roh Kudus. Kita tahu kalender gereja mengatakan bagaimana kita sedang menanti 10 hari untuk masa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Tapi tahukah saudara bahwa ketika murid-murid menanti untuk dicurahkan Roh Kudus, murid-murid nggak tahu. Yang ada adalah ketika Yesus mati, lalu bangkit hari ketiga, lalu 40 hari menampakkan diri. Apa kata Yesus? Jangan kemana-mana lu, itu kalau dia orang Jakarta Yesus ya. Jangan kemana-mana. Tunggu di Yerusalem, aku akan mencurahkan apa? Roh Kudus. Saya tanya, murid-murid tahu nggak berapa lama menunggu? Nggak tahu. Ya kita yang sekarang tahu, 10 hari. Tapi murid-murid tekun berdoa, tekun meminta, dan akhirnya mereka mendapatkan urapan, otoritas daripada Roh Kudus. Ketika tepat hari Pentakostanya orang Yahudi, di loteng Yerusalem, mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saya ajak saudara membuka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, ayat yang klasik yang tentunya kita sama-sama sudah tahu ini, tapi saya ajak kita untuk membaca bersama-sama dengan semangat. Yang sudah di sana bilang, saya pasti diberkati Tuhan. 2, 3 ya. Tetapi kamu akan apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu silakan keluarkan catatan Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan ini. Ini adalah satu firman Tuhan yang Tuhan sendiri sampaikan kepada murid-murid. Hey, kalau kamu ingin melayani dengan penuh kuasa, maka tunggu dulu. Tunggu dulu di Yerusalem supaya aku mencurahkan Roh Kudus kepada para murid-murid. Dan betul, ketika murid-murid mendapat dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka melayani dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita sangat perlu kuasa Roh Kudus, amin. Sangat perlu. Baik bagi kehidupan kita, baik kehidupan orang lain. Makanya saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh James Kennedy, bahwa dunia tanpa Yesus akan menjadi bahaya dan hancur. Dunia penuh dengan kebencian dan kekejaman. Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus ya buat kita, supaya apa? Kita menjadi saksi. Bilang kiri kanannya, kamu adalah saksi, bilang kiri kanan saudara. Ya. Jangan hidup buat diri kita sendiri Bapak Ibu. Roh Kudus dicurahkan kepada kita, memberikan otoritas untuk kita jadi apa? Saksi. How much? Berapa banyak orang di Makassar yang membutuhkan Yesus? Banyak sekali. Mungkin kita mengatakan, Bang Anggi, ada banyak orang yang lebih kaya daripada saya. Betul. Bang Anggi, ada orang yang lebih pintar daripada saya. Betul. Tapi tahukah saudara, ada begitu banyak orang juga yang lebih miskin dari kita, lebih susah dari kita. Dan saya mau bilang, mereka butuh Yesus. Makanya untuk kita membawa kabar baik kepada mereka, Yesus gak membiarkan kita sendiri. Dia kasih Roh Kudus. Supaya apa? Kita berani. Mulut kita ini gak diam menyampaikan kasih Kristus. Mohon maaf ya Bapak Ibu, bahkan mohon maaf para majelis, para pendeta di sini. Kadang kita pendeta ini orang yang paling jarak menyampaikan kasih Kristus kepada orang lain. Di mimbar jago ngomongin kasih Yesus, di mimbar jago ngomongin kabar baik. Tapi di luar, ada orang ngemis, gak dikasih. Ada orang yang membutuhkan kasih Kristus, diem. Tapi kalau di mimbar, si paling kabar baik lah gitu saudara. Ya. Tapi kiranya ketika Roh Kudus memenuhi kita, semangat untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain, itu ada dalam diri kita. Amin. Oke, pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab dan renungkan. Kapan terakhir kali Bapak Ibu nangis, sujud, bukan karena masalah banyak. Nangis, sujud bukan karena anak gak bisa diatur. Nangis, sujud bukan karena begitu sulit ya kehidupan kita. Tapi nangis, sujud, teriak karena melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kapan terakhir kali Bapak Ibu lakukan itu?
Makanya sekali lagi Roh Kudus memberikan next from dari. Dari itu bicara mengenai satu intervensi ilahi dalam diri kita yang membuat hidup kita berbeda dan penuh dengan otoritas atau dengan kuasa. Sehingga Bapak Ibu melayani dengan kuasa, menjadi orang tua dengan kuasa, menjadi karyawan dengan kuasa. Wah, pelayanan sudah berkuasa dan beda. Nanti kita akan lihat bahwa gereja hari-hari ini kerap kali kehilangan spirit kuasa daripada Roh Kudus. Tapi saya mau bilang kepada kita semuanya, bahwa kalau kita mendapatkan kuasa dari, artinya dari pribadi luar yang mengintervensi ke dalam kita. Lihat pelayanan kita luar biasa. Bukankah next D.L. Moody, penginjil yang tidak berpendidikan membuat banyak mujizat? Bukankah semua karena kuasa Roh Kudus? Demikian juga Smith Wigglesworth, tukang ledeng, orang miskin tapi membangkitkan 14 orang mati. Itulah kuasa Roh Kudus. Demikian juga Asomono, penginjil Afrika, buta huruf, berdoa bagi orang gila itu sembuh. Jangan-jangan kita doain orang gila, kita yang gila saudara. Ini kenapa gak berubah-berubah dia? Tapi kuasa Roh Kudus bisa melakukan itu. Doa saya dalam nama Yesus, mari GBI Rock, layanilah jiwa-jiwa, layani orang lain, lakukanlah kesembuhan. Bang Anggi, tapi kalau gak sembuh gimana bang? Gini, kalau sembuh kita kan gak berbangga kan? Kita gak bilang kayak gini, tuh gue dong hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, sekali doa sembuh. Kan kita gak boleh gitu kan. Ingat loh, kita gak boleh mencuri kemuliaan Allah. Gak bisa, ada 3 hal yang Bapak Ibu gak boleh curi. Pertama, Bapak Ibu jangan pernah curi yang namanya penghakiman, karena penghakiman milik Allah. Yang kedua, jangan pernah curi persembahan. Yang terakhir, jangan pernah curi yang namanya kemuliaan. Jadi kalaupun dia sembuh kita gak perlu berbangga, sebaliknya kalaupun dia gak sembuh kita gak perlu kecewa. Lah kan Roh Kudus. Amin. Makanya doakan, datang ke rumah sakit. Sampaikan kabar baik, doakan mereka. Karena ada kuasa dari luar. Dan Roh Kudus itu masuk dalam diri kita yang membuat kita berotoritas. Dan lebih dalam lagi ternyata karya dan kuasa Roh Kudus, otoritas yang Roh Kudus kasih kepada kita begitu luar biasa, bukan hanya di perjanjian baru tetapi dari perjanjian lama. Lihat, kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, kita penuh dengan kuasa, itu membuat kita berbeda daripada yang lain. Sampai Firaun bilang, mungkinkah kita mendapatkan seorang yang penuh dengan Roh Allah seperti Yusuf? Gak mungkin, tapi ini luar biasa. Itulah kalau ada kuasa Roh Kudus, amin. Kita berbeda. Bilang kiri kanannya, kita berbeda. Berbeda. Masalahnya sama, tantangannya sama. Tapi orang yang punya otoritas kuasa Roh Kudus hidupnya berbeda. Kenapa? Responnya berbeda. Sampai bos kita akan ngomong, beda nih anak buah saya nih. Karyawan saya beda nih. Bukan hanya cerdas otaknya, tapi apa? Penuh kuasa Roh Kudus. Oh, kejar itu Bapak Ibu. Kejar itu. Demikian juga membawakan hikmat dan keahlian kepada kita. Itu sebabnya orang Kristen bilang sama saya, orang Kristen. Lebih semangat orang Kristen. Jemaat GBI Rock. Orang-orang yang berhikmat. Kalau kita dapat kuasa otoritas dari Roh Kudus, kita berhikmat. Kita punya keahlian. Punya talenta. Banyak orang diremehkan, kenapa? Karena gak punya talenta. Kamu bisa gak yang namanya jadi accounting? Gak bisa. Oh, kamu bisa gak jadi sales? Gak bisa. Kamu bisa gak jadi manajemen yang ngurusin segala macam? Gak bisa. Semua gak bisa, saya yakin. Itu bos gak bakal pakai dia. Tapi kalau dia punya keahlian, pasti dipakai. Dari sini juga kita belajar. Bagi Bapak Ibu yang punya karunia, tadi kan luar biasa pemain musik kita kan. Yang diberkati melalui tim Praise and Worship, katakan amin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat tim PPW kita yang luar biasa. Sebaliknya bagi Bapak Ibu yang kalau nyanyi luar biasa, jadi WL luar biasa. Makanya saya gak bisa jadi WL Bapak Ibu. Kalau saya jadi WL, hadirat Tuhan bukan turun tapi naik lagi saudara. Tapi kalau WL tadi sekali nyanyi kita semuanya sangat diberkati. Saudara yang punya karunia ini pun akhirnya menyadari saya bisa punya karunia bermain musik itu pun juga karena Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kepada kita kewibawaan dan kekuasaan. Yang keempat, membuat kita berubah menjadi manusia yang baru. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Berubah menjadi manusia yang baru. Yang tadinya suami saudara, suami kita suami bersama, bahaya saudara. Suami kita bilang, mama aku bawel sekali istriku.
Aku ngomong satu kata, dia ngomong satu kalimat. Aku ngomong satu kalimat, dia ngomong satu paragraf. Aku ngomong satu paragraf, dia ngomong satu lembar. Aku ngomong satu lembar, dia ngomong satu buku. Aku ngomong satu buku, dia ngomong satu perpustakaan. Haleluya. Memang wanita dikaruniai untuk dua hal. Pertama bawel, dan kedua bawel, saudara. Tapi enggak wanita di GBI Rock Makassar, saudara. Itu GBI Rock ujung aspal, saudara ya. Biar pulang aman ini, saudara. Tapi yang tadinya suami, aduh istriku ngomel terus. Tapi karena dapat otoritas dari kuasa Roh Kudus, berubah. Sampai bingung, ini kenapa istri saya berubah? Lembut ngomongnya, baik ngomongnya, ya bijaksana ngomongnya. Ketika suami lagi stres gara-gara pekerjaan kantor, istri gak marah-marah, gak bilang, "Pak, uang harian, orang ada. Pak, uang mingguan Pak, udah habis ini, kulkas udah habis, mana uang?" Gak gitu, tapi pijit-pijit. Oh capek ya Pak ya, kenapa Pak? Habis ngomong kayak gitu, tapi ingat Pak, dalam kecapean Papa ada mama di sini. Wah, saya yakin tuh, kalau suami-suami punya istri kayak gitu, meskipun di kantornya ada kuntilanak cantik, tahu saudara, gak bakal terpengaruh saudara. Tapi banyak akhirnya suami-suami cari yang lain, kenapa? Di rumah ada singa dari Yehuda saudara. Dan ketika di kantor dia ketemu sama sekretaris yang baiknya bukan main. "Shalom Pak Bos, Pak Bos sehat Pak Bos." Terpincut dia, tapi kalau di rumah dia dapat dari istrinya, wih saya yakin itu mau kuntilanak cantik datang ngomong kayak gitu, dia akan mengatakan, "Dalam nama Yesus pergi kau." Haleluya. Apalagi sudah belajar tentang otoritas, diusir dia saudara. Ya, saya pun sebagai anak Bapak Ibu, saya terus belajar berubah. Mama saya selalu ngajarin saya, "Gi, ingat kamu itu hamba Tuhan." Makanya kalau saya udah aneh-aneh, 3 kata yang dikeluarkan mama saya. Kalau saya udah aneh-aneh, saya males, dia gak banyak ngomong, dia cuma keluarkan 3 kata. Katanya hamba Tuhan. Selesai perkara saudara. 3 kata yang membangkitkan iman pendeta adalah katanya hamba Tuhan. Ya berubah. Yang kelima adalah menjamin keberhasilan kita. Yang keenam membuat tidak ada yang sukar bagi kita. Yes, masalah besar, tapi gak sukar, ada jalan keluar. Sebab yang ketujuh memberitahu kepada kita apa yang tidak diketahui orang lain. Wah ini sangat kita butuhkan Bapak Ibu. Orang lain belum ngerti, kita udah ngerti. Orang lain belum dapatkan itu, kita sudah dapatkan itu. Banggi, tapi saya ngerti sesuatu lebih dulu daripada orang lain karena saya belajar. Ingat, kita pun belajar karena Roh Kudus loh. Makanya saya sekarang studi doktor, saudara S3. Saya selalu bilang, Tuhan apa yang mau saya sombongkan dari doktor saya? Atau saya mau belajar pun itu karena Roh Kudus yang tolong saya. Demikian juga yang ke-8, membuat kita mampu menguraikan kekusutan. Bilang kiri kanannya, menguraikan kekusutan. Tanya juga kiri kanannya, hidup papa, hidup mama, hidup kamu kusut gak? Bilang tanya kayak gitu. Tanya saudara, jangan-jangan udah kusut otaknya saudara. Ya apalagi di zaman modern kayak gini kan. Wih semua serba sibuk, kadang otak kita kusut saudara. Nah Roh Kudus itu menguraikan. Sekarang banyak orang kehilangan namanya ketenangan. Kenapa kehilangan ketenangan? Karena begitu sibuk, bas. Apalagi kita yang tinggal di kota kan. Keluar mobil, macetnya bukan main. Kalau kita lihat di Maps, merah sekali, semerah darah Yesus saudara. Macet sekali. Kadang tua di jalan, apalagi saya yang di Jakarta. Kadang tua di jalan Bapak Ibu, kusut. Ada tanggung jawab, capek banget. Oh iya. Tapi sekali lagi, ada kuasa daripada Roh Kudus, dari Roh Kudus yang buat kita tenang. Sekarang orang tenang itu langka Bapak Ibu. Orang sekarang gerasak gerusuk. Betul apa betul? Ya, ada masalah dikit udah kayak wah, kagetan gitu. Roh Kudus menenangkan. Yang ke-9 membawa pencerahan kepada kita. Yang ke-10 menjadikan kita kuat dan perkasa. Yang ke-11 membuat kita akan melihat kemuliaan Allah. Dan begitu banyak kuasa Roh Kudus itu yang menolong kita, membuat hidup kita berbeda. Selain tadi, membuat kita menjadi saksi Injil bagi orang lain. Kata Roh Kudus bukan hanya mendorong kita menjadi pemberita Injil. Tapi Roh Kudus juga menolong kita menjadi orang yang berbeda. Karena dengan kita berbeda di marketplace di mana kita berada, kitalah jadi saksi Injil bagi orang lain. Anak-anak Tuhan, kalau Bapak Ibu tahu mungkin sulit menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Ada salah satu cara yang terbaik untuk kita bisa menyampaikan kabar baik adalah melalui kesaksian hidup kita.
Siapa bisa bantah kesaksian hidup kita, betul? Kita bilang, Eda mah orang Batak saudara ya. Kita bilang sama orang lain, Bu, Pak, keluarga saya bisa kayak gini karena Roh Kudus tolong. Kalau keluarga Bapak, keluarga Ibu hadapin masalah mau sampai cerai, ada Roh Kudus yang bisa mempersatukan. Memang gak mudah tapi Roh Kudus bisa memulihkan. Begitu, melalui kesaksian kita. Oh, saya bisa bersaksi Bapak Ibu. Yang di depan ini, pakai jas ini pemulung Bapak Ibu. Ya, saya bukan mencari pengasihan saudara. Saya pemulung, tapi pemulung bisa sampai S3. Kalau bukan kuasa Roh Kudus dari mana? Ya. Dari kecil umur 5 tahun saya jadi pemulung. Sampai saya kelar S1 teologi saya jadi pemulung. Saya kerja keras. Saya belajar yang namanya dari jam 7 saya sekolah, pulang sampai jam 5. Tidur 3-4 jam, lalu nanti jam 12 malam berangkat cari-cari sampah supaya dijual. Tapi siapa sangka, makanya ketika ada orang bilang, Bang capek kuliah bang, stres kuliah. Saya hanya bilang sama dia, kamu bersyukur bisa kuliah. Saya biaya kuliah cari sendiri, kerja keras untuk biaya kuliah S1, S2. Ayo kamu bisa. Oh dia kan gak jangka, bang ini pemulung iya. Tapi setelan boleh bang, oh iya dong. Orang Batak kan begitu saudara ya. Melalui kesaksian hidup kita yang berbeda, berubah, orang lain diberkati dan bisa percaya kepada Yesus. Amin. Tetapi sedihnya apa yang dikatakan oleh A.W. Tozer next. Jika Allah mau mengambil Roh Kudus dari dunia ini, kebanyakan hal yang dilakukan gereja adalah terus jalan. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui perbedaannya, sama aja. Gereja terus bergerak. Gereja ya seakan-akan gereja itu tanpa ada problem. Padahal gereja kehilangan kuasa. Kehilangan pribadi Roh Kudus. Kehilangan pelayanan yang penuh dengan gairah Roh Kudus. Tapi jalan aja. Oh yang penting apa? Oh pertama doa pembukaan. Lalu worship leader nyanyi. Lalu pengkhotbah masuk. Setelah pengkhotbah masuk nanti pengumuman. Habis pengumuman nanti doa berkat selesai. Jalan terus. Padahal gereja banyak kehilangan kuasa Roh Kudus. Jalan terus. Ini perlu menjadi perhatian kita, jangan sampai gereja kita kehilangan kuasa Roh Kudus. Kita bergereja, tapi seperti rutinitas, capek. Saya pendeta kalau khotbah jadi rutinitas, apalagi karena keahlian, capek loh Bapak Ibu. Makanya tadi malam, saya selesai jam 3 pagi baru saya buat khotbah, jam 5 sudah bangun doa. Saya bilang Tuhan kalau bahan khotbah saya sampai 1000 slide sudah ada. 1000 PPT tinggal ambil saja, tapi saya bilang Tuhan, aku gak mau sembarangan khotbah Tuhan. Sampaikan Tuhan. Tolong Tuhan. Aku gak mau hanya khotbah selesai pulang. No. Itu bukan pendeta yang benar Tuhan. Aku tolong Roh Kudus. Tapi kebanyakan gereja biasa aja. Yang penting undang pendeta dari sana sini. Selesai khotbah pulang. Come on. Mari kita bangkitkan lagi. Urapan. Pelayanan penuh kuasa di GBI Rock Makassar ini. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Tapi ternyata Roh Kudus bukan hanya ingin dikenal sebagai kuasa, power yang begitu hebat yang kita pelajari tadi. Tapi Roh Kudus juga ingin dikenal sebagai pribadi. Karena dia bukan hanya kuasa yang memampukan kita menjadi berbeda, tetapi dia adalah pribadi yang punya perasaan, yang lembut, yang perlu kita jaga. Tapi fakta menarik Bapak Ibu, next ternyata di Amerika itu hampir Black Protestant hampir 75% yang mempercayai bahwa Roh Kudus hanya sebagai kuasa gitu. Bukan pribadi yang perlu dijaga, yang pribadi itu dalam hati kita. Ternyata hari ini kita belajar bukan hanya from authority from Holy Spirit, kuasa daripada Roh Kudus. Ternyata yang kedua, ada yang namanya authority with, bersama dengan Roh Kudus. Artinya kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita hidup bersama dengan Roh Kudus. With atau kata bersama adalah kata yang sangat penting dalam iman Kristen. Karena menunjukkan relasional, hubungan kita dengan Allah. Dan Roh Kudus lain sebagai pribadi yang within, mendiami kita. Dan Roh Kudus yang membawa kita untuk bisa melangkah, walking day by day, hari demi hari, masalah demi masalah. Itu Roh Kudus. Dia dialah sahabat kita yang berjalan bersama kita. Dan kalau ngomongin berjalan, maka berjalan itu adalah ada satu titik sebagai awal mulai dan ada titik lain sebagai ujungnya. Itu arti berjalan.
Ada titik mulai, ada titik ujung. Dan titik nol, titik mulai dalam hidup kita itu yang sangat penting. Dan syukur bagi Allah. Kita memulai titik nol dalam hidup kita adalah ketika kita percaya kepada Yesus. Itulah kita mulai. Start kita mulai berjalan bersama Roh Kudus. Dan tak ingat baik-baik. Sejauh mana kita melangkah dari titik nol hidup kita, sejauh itulah kita dengan titik nol hidup kita. Maksudnya apa? Saya mau tanya Bapak Ibu. Di Indonesia titik nolnya itu di mana Bapak Ibu? Titik nol Indonesia Bapak Ibu. Di mana? Pulau W. Yang lain ada? Rote. Ya. Miangas. Pulau ya. Paling cepat yang paling ini adalah di Sabang Bapak Ibu. Next. Ini titik nol kilometer Indonesia. Meskipun memang di setiap daerah ada, tapi titik nol, dan dari titik nol ini ditarik. Sejauh mana Makassar? Apakah Makassar jauh? Dilihat dari titik nol. Berapa kilometer dari titik nol? Jadi jauh tidak jauhnya Makassar itu dilihat dari titik nol. Jauh atau tidak dari titik nol. Makassar titik nolnya di mana Bapak Ibu? Di mana? Di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Itu titik nol kota Makassar. Jadi GBI Rock itu jauh atau tidak dilihat dari titik nol Makassar, dilihat. GBI Rock ini, Hotel Swiss Bell ini jauhnya atau tidak. Nah titik nol hidup kita, 0 kilometer hidup kita adalah Yesus. Amin. Nah ini dia. Ketika kita bersama dengan titik nol hidup kita, di sanalah kita mengerti otoritas kuasa Allah. Di sanalah pun kita mendapatkan tujuan hidup kita. Di sana pun kita mendapatkan semangat hidup kita. Tapi ketika kita menjauh dari titik nol kita, maka di sanalah kita kehilangan hara. Dengan kata lain, bagi Bapak Ibu yang sedang kehilangan hara, kehilangan harapan, kehilangan gairah, kehilangan semangat hidup, kehilangan semangat melayani, maka kembalilah ke titik nol hidup saudara, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga di sana. Amin. Tapi menariknya, Roh Kudus bukan pribadi yang statis berhenti seperti titik nol di Sabang atau di Pelabuhan Soekarno-Hatta yang ada di Makassar ini. Tapi Roh Kudus adalah titik nol hidup kita yang berjalan bersama kita. Sehingga sebetulnya kalau kita with Holy Spirit, sebetulnya kita nggak pernah mengalami namanya kehilangan hara. Kalau kita with Holy Spirit, kita nggak bakal kehilangan yang namanya tujuan hidup kita. Kenapa? Karena titik nol hidup kita berjalan bersama-sama dengan kita sampai ke tujuan akhirnya. Jadi bukan hanya berhenti di satu titik di Sabang lalu menjauh, tapi ternyata titik nol hidup kita itu Roh Kudus berjalan bersama. Juga kita terus bersama dengan Roh Kudus, with dengan Roh Kudus itu. Sebab memang next, hubungan kita dengan Roh Kudus bukan hanya dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda kita berbahasa lidah. Tapi kita dipenuhkan, dipimpin taat sampai lihat hidup melekat bersama dengan Roh Kudus. Ini dia. Jadi selain ada from Holy Spirit dari Roh Kudus, tapi ada with bersama Roh Kudus. Di mana kita terus berjalan, walking with Holy Spirit. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Sebagai titik nol hidup kita, di mana kita mengerti tujuan hidup kita. Di mana kita mengerti siapa diri kita ketika kita berjalan bersama Roh Kudus. Dan memang itu jadi janji Allah. Next, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu berapa lama? Selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Kata penolong di sana berasal daripada kata parakletos. Para di samping atau sisi, klete artinya dipanggil. Dan parakletos memiliki banyak arti. Ada dikatakan helper, counselor, advocate, pengacara, pendamping kita, stranger, comforter. Tapi yang saya sangat diberkati, parakletos juga berarti friends atau sahabat. Jadi dikatakan melalui terjemahan Messenger next, I will talk to the Father and He will provide you another friend. Nah, ketika Yesus mengatakan, aku tidak akan membiarkan kamu sendiri, aku akan memberikan penolong lain. Itulah Roh Kudus sebagai sahabat.
kita yang berjalan bersama kita. Bilang sama saya sahabat. Kita disahabati oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjadi sahabat kita yang terus berjalan bersama kita. Sehingga kita tidak kehilangan arah, kita mengerti tujuan hidup kita. Tapi luar biasanya, kita bersama dengan Roh Kudus, itu adalah persahabatan yang tidak berimbang. Ya, gak berimbang. Roh Kudus pribadi yang begitu sempurna, maha agung, mulia. Anggima ringan, rapuh, pendosa, lemah, takut, ringkih, memiliki banyak kekurangan. Hebat ya. Hari-hari ini kan anak-anak muda punya bahasa ini Bapak Ibu. Namanya kalau cari sahabat itu atau cari pacar harus yang satu frekuensi. Tahu satu frekuensi. Yang nyambung. Kita kadang nyari tongkrongan kayak gitu kan. Kalau kita kalau sama-sama pemusik nyambung nih ngomongnya. Saya yakin pemusik ngomong sama saya gak nyambung Bapak Ibu. Karena kalau udah ngomong sama saya ngomongnya Alkitab terus. Sementara pemusik ngomongnya bagaimana aransemen kita. Gimana supaya bagus ini. Gak nyambung. Kita tuh kalau bisa cari geng, cari sahabat yang satu frekuensi. Yang sejajar gitu. Oh kalau dia adalah orang yang suka badminton ya saya gabung. Tapi lihat. Roh Kudus mau jadi sahabat kita. Jauh sekali. Roh Kudus ya kudus. Sempurna, maha agung, maha mulia. Anggima ringan. Ringkih, bahkan maaf kadang sombong, banyak kekurangan. Tapi Roh Kudus mau menyahabati kita. Ini yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, selain kita menerima otoritas daripada Roh Kudus, mari berjalan bersama dengan Roh Kudus. Setiap hari. Makanya ada lagu yang mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus, tiap saat. Lanjutkan katakan, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Ya. Mari kasih ruang buat Roh Kudus. Saya ngerti kita adalah orang yang punya perencanaan yang baik, bagus. Tapi jangan sampai Roh Kudus tidak dikasih ruang untuk memberikan intervensi kepada rencana hidup kita. Sebab ada 3 hal, imam musik boleh maju. 3 hal supaya bagaimana kita tetap bersahabat dengan Roh Kudus. Yang pertama, mari kita belajar untuk mendengarkan. Mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga baik-baik dengan Roh Kudus atau untuk mendengar. Roh Kudus mendengar kita melalui doa, tetapi kita juga mendengarkan Roh Kudus melalui ketaatan. Bilang sama saya ketaatan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tim multimedia bangkit berdiri kita bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oke. Ya, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang taat. Pendeta ngerjain jemaat, mohon maaf Saudara. Tapi makasih buat ketaatan Bapak Ibu. Itulah ketaatan di mana kita mendengar. Dan ketika kita mendengar itu kita mematuhinya. Walaupun ada yang bilang, gak jelas sekali khotbahnya. Endingnya gak bagus sekali, tiba-tiba bangkit berdiri. Gak jelas ini pendeta. Mungkin. Atau mungkin di sana bilang, puji Tuhan cepat kelar khotbahnya. Puji Tuhan. Mungkin jangan-jangan ini juga LED sudah ganti, PPT sudah hilang. Dia pikir sudah selesai. Tapi makasih buat ketaatan Bapak Ibu. Itulah ketaatan kita dengan Roh Kudus. Dengar. Itu sebabnya bangun pagi sebelum kaki kita melangkahkan ke ubin, di kasur doa dulu. Sebelum kaki kita nyentuh, doa dulu bilang Roh Kudus. Pimpin aku. Aku gak dapat jalan sendiri. Tolong aku. Tadi pagi selesai khotbah, siapin khotbah jam 3, bangun jam 5. Kebelet Saudara. Pengen cepet-cepet langsung pergi ke toilet. Tapi Roh Kudus ngingetin saya. Syukur dulu. Mama saya selalu ajarin, sebelum kaki turun dari kasur, doa dulu. Tapi kalau kebelet gimana Masa mau doa dulu? Ngucap syukur dulu, bisa kebelet. Iya loh. Kalau gak bisa kebelet tuh, haleluya. Penderitaan, benar juga ya. Makanya kalau saya di toilet,
Kadang saya lama-lama di toilet, itu ngapain? Ngucap syukur. Thank you Tuhan. Betul. Itu Roh Kudus akan kasih guidance, arahan. Yang akan kita pelajari nanti di bulan Juni. Ya, God guidance and influence. Ketaatan berasal dari kata bahasa Inggris obedience. Dalam bahasa Latin ketaatan artinya abdire, mendengar seperti tadi Bapak Ibu. Tapi ternyata lawan daripada ketaatan adalah absurdus atau dalam bahasa sekarang absurd. Anak muda suka ngomong kayak gitu kan, absurd banget sih lu. Ketika hidupnya gak jelas, ketika kuliah gak kelar-kelar, ngomong gak jelas, kita akan ngomong absurd banget sih. Ternyata orang yang absurd, yang hidupnya gak jelas itu karena kenapa? Karena dia tidak dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Maka marilah mendengar dan taat. Dan roh itu, next Yohanes 16. Tetapi kalau roh itu datang, yaitu dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah. Kalian akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tapi mengatakan apa yang sudah didengarnya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Taatilah. Taatilah kalau Roh Kudus berbicara satu dalam hati kita. Taatilah. Bang susah, yes, tapi taatilah. Tapi bang saya selama ini hidup seakan-akan gak pernah ada intervensi daripada Roh Kudus. Impresi dalam hati, hati-hati. Kalau hati kita gak punya lagi impresi, jangan-jangan hati nurani kita sudah mati. Karena udah terlalu lama kita gak kasih ruang buat Roh Kudus berbicara dalam hidup kita. Yang kedua, ini next saja. Yang kedua, selain mendengarkan, yang kedua next, kita harus memperhatikan. Memperhatikan artinya melihat lama dan teliti, mengamati, menilik, meresap ke dalam pikiran dan hati. Tahukah saudara bahwa hidup kita terdiri pada roh, tubuh dan jiwa. Roh, jiwa dan tubuh. Dan roh kita inilah yang membuat kita punya hubungan dengan Roh Kudus. Tetapi kerap kali roh kita mati. Kenapa? Karena kita gak kasih makan roh kita. Saya tanya Bapak Ibu Saudara. Mana lebih kuat? Roh kita atau daging kita? Oke ya. Mana lebih kuat? Roh kita atau daging kita yang bilang, "Bang, lebih kuat roh kita lah, Bang." Kan ada Roh Kudus di sana yang bilang roh kita lebih kuat, angkat tangannya Saudara. Oke. Oke, salah enggak apa-apa. Oke. Yang bilang, "Bang Anggi, daging kita, Bang." Alkitab mengatakan daging ini lemah, Bang. Daging kita ini, Bang. Kadang kita kalau main TikTok, Bang, 3 jam enggak kerasa. Tapi doa 15 menit sudah capek, Bang. Roh daging kita lebih kuat, angkat tangannya. Yang bilang daging kita lebih kuat. Yang gak angkat tangan boleh keluar, Saudara. Pendetanya marah. Mohon maaf. Sekali lagi pendeta harus sabar ya katanya. Kalau gak pulang ini. Yang bilang, "Bang, roh kita lebih kuat," angkat tangannya. Yang bilang, "Bang, daging kita lebih kuat," angkat tangannya. Oke, jawabannya tergantung Bapak Ibu. Tergantung mana yang lebih banyak kita kasih makan. Kalau daging kita banyak kasih makan, daging kita kuat. Kalau roh kita lebih banyak kasih makan, roh kita kuat. Perhatikan. Kalau lebih banyak kita main TikTok daripada doa, roh kita lemah, daging kita kuat. Tapi kalau lebih banyak kita berdoa mengucap syukur daripada buka-buka TikTok, buka-buka YouTube yang gak benar, roh kita kuat. Tergantung mana yang lebih banyak dikasih makan. Makanya kasih makan Roh Kudus. Roh kita. And the last, yang terakhir, next. Mendengarkan, memperhatikan, dan yang terakhir, menjaga. Bilang sama saya, menjaga. Artinya mempertahankan keselamatan, tapi menjaga artinya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Memelihara, supaya kita punya hubungan yang manis dengan Roh Kudus. Sebab next, segala sesuatu yang tidak dirawat cenderung turun. Kecuali berat badan. Kalau gak dirawat makin naik, Saudara. Tapi segala sesuatu yang gak dirawat turun. Kalau kita gak ngerawat hubungan kita dengan Roh Kudus, gak menjaganya, turun. Pasti. Percaya deh sama saya. Kalau Bapak Ibu masuk, maaf ya, bukan membeda-bedakan gereja ya, mohon maaf. Kalau Bapak Ibu masuk satu gereja, lalu di gereja itu gak diajarin tentang otoritas, gak diajarin tentang kuasa Roh Kudus, gak diajarin karya Roh Kudus, gak diajarin bagaimana Roh Kudus bisa memampukan kita. Saya yakin kita melakukan sesuatu karena kekuatan kita sendiri saja, bukan karena ada Roh Kudus yang mengintervensi hidup kita. Makanya Imamat 6 ayat 12 sampai 13 mengatakan, api yang di atas mesbah itu harus dijaga.
Supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala. Mari nyalakan terus api kita. Di atas mezbah jangan dibiarkan padam. Mari terus menyala dengan Roh Kudus. Saya tutup khotbah saya dengan ilustrasi yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Pemain musik boleh nyanyikan lagu tadi, Pak. Peganglah, boleh bantu worship leader. Karena suara saya, haleluya, puji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap saat ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bapak Ibu Saudara, saya mau akhiri kayak gini. Penting sekali kita with Holy Spirit. Kenapa? Karena kalau kita with Holy Spirit, ibaratnya namanya siapa Pak? Pak Rudi adalah Holy Spirit, Roh Kudus, haleluya. Saya adalah manusia yang lemah. Saya bisa menjalani hidup saya dengan berhasil, mengalami kuasa Roh Kudus seperti poin pertama. Kalau saya terus berdekatan dengan Pak Rudi sebagai Roh Kudus. Ketika saya sendiri, maka saya mulai ngaco mainnya. Peganglah tanganku Rohku. Lalu saya dengan sendirinya mengatakan, setiap saat. Ini nih hidup kita nih. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tapi ketika ada Roh Kudus kasih intervensi. Bawalah hidupku ke... Ini intervensi saya yang salah. Saya mulai dengan diri saya sendiri. Segala Tapi Roh Kudus intervensi Pak. Agar ku tidak ini mengintervensi kesalahan kita, membenari kita, mengikuti jalan. Dan jangan jauh-jauh dari Pak Rudi. Kalau Pak Rudi di sana, saya di sini main, nggak akan ada yang bisa ngebantu membenarkan saya, mengintervensi kesalahan saya. Tapi karena Pak Rudi di dekat saya, si Anggi ini main asal main aja, pencet asal pencet, nggak ada nada, diintervensi. Kalau kita ingin diintervensi oleh Roh Kudus dan kita menjadi tadi mengalami kuasa Roh Kudus, dekatlah dan berjalan bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita bangkit berdiri bersama-sama. Peganglah tanganku Roh. Amin.
Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah sangat diberkati oleh firman-Nya pagi hari ini. Waktunya kita akan menabur, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebenaran-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami percaya itu akan bertumbuh menjadi kekuatan bagi kami, untuk menjadi arahan buat kami untuk semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Waktunya kami mau membawa syukur, persembahan kami, taburan kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua apa yang kami berikan hari ini. Kami percaya apapun yang kami kerjakan lewat pekerjaan usaha kami, Tuhan ada memberkati semuanya. Dan semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Orang-orang yang diberkati, mari tepuk tangan. Kasih sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian, dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, hari di mana firman-Mu telah diberitakan. Firman yang berkuasa, yang hidup di dalam kehidupan kami, yang memberikan kami kemampuan, memberikan kami otoritas di dalam Engkau untuk melaksanakan, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah dalam hidupmu. Dipulihkan dan disembuhkanlah tubuhmu, dipulihkan dan disembuhkanlah jiwamu. Diberkati rumah tanggamu, keluargamu, suami, istri, anak-anakmu. Diberkatilah seluruh pekerjaanmu yang kau kerjakan dalam kebenaran Tuhan buat berhasil. Tidak ada kegagalan di dalam kehidupanmu karena Tuhan menyertai engkau. Engkau akan diangkat, terus diangkat oleh Tuhan dan menjadi pemenang. Dimanapun engkau berada, berkat Tuhan menyertaimu, perlindungan Tuhan menyertaimu. Semua berkat yang datangnya daripada Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang semua yang percaya dan terima, mari sama-sama katakan,
Amin. Selamat hari Minggu.